Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, di mana Allah masih memberikan kenikmatan iman kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan kenikmatan iman ini mampu untuk menjadikan diri kita diri yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi hamba yang paling syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu untuk menjalankan segala rutinitas aktivitasnya, tiada lain itu adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, kita pun termasuk umat yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, sekaligus mendapatkan syafaah nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita bertafakkur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan ujian kesabaran yang telah Allah berikan dari berbagai macam hal, problem dan masalah, mudah-mudahan Allah pun menguatkan kita dengan penuh kesabaran. Dengan nikmat yang telah Allah berikan, mudah-mudahan kita pun termasuk hamba-hamba yang paling syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dunia kepada kita, tentunya hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus kita pun mampu untuk menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan untuk kita semuanya. Maka marilah kita untuk bertafakur diri, bermuhasabah pada kesempatan hari ini, dan juga marilah kita untuk memperbaiki diri untuk lebih baik lagi dari hari ke hari ataupun selanjutnya dalam kehidupan kita semuanya. Karena proses kehidupan terus berjalan, karena proses kehidupan terus akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kehidupan ini akan ada suatu saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbaiki diri adalah salah satu cara di mana manusia akan mendapatkan nilai kebaikan untuk dirinya di dunia ataupun di akhirat. Dan kita harus paham bahwasannya dunia ini adalah sifatnya hanyalah sementara saja. Dunia ini adalah sesuatu hal di mana Allah berikan kepada manusia untuk tempat berinvestasi kita. Dan tentunya kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin yang diberikan keimanan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah menjadikan dunia ini sebagai momentum terbaik untuk kita, menjadikan diri kita diri yang selalu pasrah kepada Allah, meminta kepada Allah, mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah karena kesadaran diri kita sendiri. Mari kita mulai kehidupan ini dengan penuh kesadaran bahwasannya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya tiada lain itu adalah untuk pengabdian seutuhnya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya kita diciptakan manusia dan jin itu adalah tiada lain hanyalah untuk mengabdikan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dunia, proses kehidupan dunia itu sangatlah singkat sekali. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia, ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan sehat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, maka itu adalah penuh dengan proses kehidupan. Kehidupan ini yang harus kita isi dengan penuh kesadaran bahwasannya kita suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan hari ini ataupun hari selanjutnya, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Sebagaimana Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa yang telah Allah hembuskan kehidupan, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kehidupan dunia ini dari kita semuanya. Lalu apa yang telah kita persiapkan dari kehidupan dunia untuk menyongsong akhirat kelak? Sedangkan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah sebaik-baiknya tempat di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap jiwa manusia. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari segala apa yang telah kita perbuat. Amalan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baiknya itu mudah-mudahan yang akan menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan buruknya tentunya haruslah kita pikirkan dari sekarang sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pikirkanlah, renungkanlah, bermuhasabah dirilah bahwasannya suatu saat Allah dengan janjinya mubasyirina wa mundirin, Allah akan memberikan kabar gembira dan kabar peringatan kepada segenap makhluknya, termasuk kita adalah sebagai manusia. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita untuk selalu bermuhasabah, menghitung apa yang telah kita lakukan dari kehidupan sehari-hari ini. Ketika kita mampu untuk menghitung amalan-amalan kita, maka mudah-mudahan kita pun mampu menutupi segala kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagaimana sahabat mulia kita yaitu Sayyidina Umar mengungkapkan dalam asar sahabatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum datang penghisab yang benar-benar tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Catatan kita mulai dari kita dilahirkan sampai kita diwafatkan, catatan kita mulai kita dibalik sampai kita meninggal, itu akan menjadi bukti yang konkret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan amalan kita kalau kita tidak mempersiapkan hari ini? Kalau kita tidak mempersiapkan di dunia ini, kalau kita tidak menjadikan dunia ini adalah sebagai investasi tabungan kita, mau kapan lagi? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang rugi? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang melalaikan amanah yang telah Allah berikan? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang merugi dengan Allah hidayahkan keimanan kepada kita dan Allah memerintahkan ibadah untuk kita sendiri? Maka dari itu marilah kita cas diri kita, motivasi terus diri kita bahwasannya semuanya adalah milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan baik akan kembali kepada kita, amalan buruk pun akan kembali kepada kita, dan kita pun semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an mengungkap dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Bahwasannya ayat itu harus menjadi motivasi bagi kita. Amalan baik akan kembali kepada kita, amalan buruk pun akan Allah balikan kepada kita semuanya. Akan tetapi semua itu Allah akan minta pertanggungjawaban. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian Allah akan mengembalikan kita kepada sang penguasa yaitu Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk kaum mukminin, kaum muslimin yang ketika Allah limpahkan keimanan, kita pun mampu beristiqomah, mampu merasakan nikmatnya iman dalam hati kita.
Nikmatnya iman mampu direalisasikan dalam kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya iman, nikmatnya ibadah mampu kita realisasikan dalam kehidupan kita, yaitu dalam berakhlakul karimah, dalam berbuat baik sebagaimana Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada kita, maka kita pun harus berpikir bagaimana caranya kita baik ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang telah Allah berikan, mari kita syukuri iman itu. Dengan ibadah yang telah Allah perintahkan, mari kita syukuri ibadah itu. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita lakukan itu menjadi motivasi kita mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah turunkan kesempurnaan dari nikmatnya berupa ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Sekali lagi mari kita motivasi diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi dan baik lagi, dan mudah-mudahan contoh yang telah Allah berikan kepada kita, tauladan terbaik yakni Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penolong bagi kita semuanya, menjadi Nabi dan Rasul yang akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maafnya kalau ada kesalahan. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.